Halo Pak dosen dan rekan-rekan teman-teman saya semuanya. Saya di sini dengan nama Ahmad Tariq Hifzilah dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak ingin mempresentasikan dari proyek praktikum pemrograman web yang telah saya buat, yaitu mengenai website pemesanan tiket bioskop dengan judul proyek yaitu Neon Cinema. Nah, pada landing page ini sendiri itu kenapa saya memilih Neon Cinema atau pembuatan website pemesanan tiket bioskop, karena juga dari beberapa yang saya lihat untuk kebutuhan sekarang itu untuk user flow dari pemesanan tiket bioskop ini masih sangat sederhana, lagi juga dan visualnya masih tergolong yang cukup sederhana, apalagi di bagian desain UI-nya. Dan saya di sini ingin mengkolaborasikan antara desain saya dengan project ini sendiri dan membuat user flow dari pemesanan tiket bioskop ini menjadi mudah untuk para pengguna-pengguna kedepannya. Nah, di sini sendiri saya akan mendemo atau menggunakan websitenya sendiri. Di sini terdapat landing page. Pada landing page Neon Cinema ini kita udah disuguhkan dengan salah satu banner landscape backdrop, sebuah image dari salah satu film yang most popular. Jadi tiap film yang paling populer akan tampil di atas ini sebagai hook pertama untuk para pengguna. Kemudian di sini ada beberapa, yaitu ada dari judul, durasi, serta genrenya dan sinopsis dasarnya. Nah, kemudian pada bagian home ini kita ada beberapa poster-poster film yang ditunjukkan untuk menjelaskan bahwasanya ini adalah beberapa film-film yang sedang tayang di hari ataupun di minggu-minggu ini. Nah, di sini juga saya menggunakan animasi hover dan dia akan ngezoom in di bagian posternya. Nah, kemudian di paling bawah di sini ada coming soon. Ini adalah beberapa film-film yang masih belum tayang, tapi sudah ada beberapa sedikit penjelasan sinopsisnya dan juga judul-judulnya. Kemudian di paling bawah lagi itu kita mempunyai footer. Ya, footernya ini cukup simple. Ada home, movies untuk quick links dan beberapa support. Nah, yang pertama-tama ini yaitu saya akan menjelaskan ada menu-menu dan fitur-fitur apa aja, serta bagaimana alur pengguna ini bekerja. Nah, yang pertama mungkin dari pengguna alurnya dulu. Dan kalau misalkan dari usernya sendiri ingin langsung memesan yang ada di depan mata sini, dia bisa langsung mengklik dari salah satu film yang ia inginkan. Contoh, saya ingin menonton film House of the Dragons. Nah, kita masuk ke tampilannya. Kemudian kalau kita scroll bawah, di sini ada beberapa penjelasan dan beberapa sinopsis dari ceritanya, kemudian judul, rating, serta beberapa info seperti durasi, genre, dan lainnya. Nah, di bagian bawah di sini kita bisa melihat ada fitur untuk memilih jadwal. Nah, jadi user ini bakalan setelah tersedia berbagai jadwal-jadwal untuk ia memilih dan ingin memesan tiket di jadwal yang mana. Nah, kemudian di bawahnya lagi juga ada sedikit preview. Ini hanya menampilkan image dari film yang akan ditayangkan. Nah, untuk pengguna sendiri, saya beri contoh, saya akan memilih di tanggal 16 Juni pada jam 19.00. Kemudian kita bisa mengklik pada button select seats. Nah, nanti kita akan dipindahkan ke menu movies, di mana di sini ada bagian page seat selection. Nah, di sini akan tertera seperti tiket price, kemudian berapa available atau berapa seat yang masih ada, kemudian beberapa penjelasan singkat. Nah, jadi user pada tampilan ini dia akan memilih posisi tempat duduk atau seat mana yang ia inginkan.
Nah, contoh saya memilih pada kursi 10E. Dan di sini juga user bisa mengklik atau memilih lebih dari satu seat. Jadi di sini tidak dibatasi, dan seperti keterangan di bawah, di sini ada beberapa keterangan bahwasanya kalau misalkan masih abu-abu dan muda itu dia masih available, jadi user bisa memilih, dia masih bisa memilih kursi tersebut. Dan kuning ini berarti sudah selected atau sudah terpilih oleh usernya. Contoh saya memilih 10 dan 11. Kemudian saya lanjut dengan confirm seat di kanan bawah. Nah, kemudian di tab selanjutnya ini dia akan muncul order summary dan juga payment method. Jadi apa aja yang udah user select tadi dari sheetnya, kemudian proses to payment. Kita bisa milih antara Dana, credit card, dan QRIS. Saya memilih QRIS, proses to payment. Nah, dan ia akan memunculkan pop up bahwasanya tiket tersebut telah di booking atau telah dibayar. Nah, di sini juga terdapat QRIS untuk bagi user yang akan mendapatkan tiketnya sebelum masuk ke teaternya. Nah, langsung kita back to home lagi. Jadi di sini saya membuat 4 menu utama, yaitu home, movies, cinema, dan my tickets. Home yang seperti tadi saya sudah jelaskan, hanya beberapa tampilan awal. Nah, di movies ini kita ada berbagai daftar film-film yang sedang ditayangkan maupun yang sedang coming soon. Nah, pada bagian kiri juga kita mempunyai fitur sorting. Dia sorting dari segi genrenya. Jadi kalau user ingin mencari salah satu genre, contoh saya ingin cari genrenya action. Nah, ia akan muncul film-film dengan genre tersebut. Kemudian semisal saya ingin cari adventure, juga ia akan memunculkan film-film dengan genre serupa. Nah, clear filters ini kita untuk menghapus segala filters dan mengembalikan semua film ke page. Nah, kemudian juga kita bisa mencari atau search movie-nya yang ingin kita cari di sini. Contoh saya akan cari film Backrooms. Nah, pada tampilan ini ia akan keluar searchingan film yang kita cari. Nah, selanjutnya di sini juga saya sudah melakukan pagination karena daftar film yang juga lumayan banyak. Jadi untuk memudahkan pengguna dalam mencari film-film yang ia inginkan. Nah, kemudian di menu selanjutnya itu kita ada cinemas. Di cinemas ini terdapat location. Jadi di location ini terdapat beberapa daftar-daftar neon cinema. Kemudian di halaman terakhir yaitu ada my tickets. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan tiket-tiket yang telah dibeli oleh pengguna itu sendiri. Selanjutnya kita akan move on ke admin panel. Ini adalah dari sisi alur adminnya. Nah, di sini terdapat berbagai rangkuman dari total film, total transaksi, total pendapatan, dan total pelanggan. Nah, di menu utamanya ini ada detail laporan transaksi. Jadi saya bisa memfilter laporan tersebut mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dengan metode apa, jumlahnya berapa, dan dibuatnya kapan. Kita juga bisa, sudah ada fitur delete juga di sini. Nah, selanjutnya ada fitur kelola film, yang dimana kita bisa menambahkan film kita dari judul, durasi, tagline, sinopsis, genre, tanggal rilis. Juga terdapat aksi-aksi seperti edit dan juga delete. Kelola bioskop juga sama, di bagian cinemas tadi kita bisa menambahkan, sudah ada fitur create, edit, dan delete. Kelola studio juga, dan kelola jadwal juga, dan kelola akun juga. Kita bisa mencari akun yang ingin kita temukan. Nah, kita juga bisa lihat detail-detail dari akun tersebut. Nah, lalu juga di sini ketika logout kita juga bisa membuat
akun baru, create account. Contoh kita masukkan nama, dan email, kemudian password, create account. Nah, ketika muncul tulisan registrasi telah berhasil, kita bisa langsung pindah ke page login dan masukkan email yang telah kita buat sebelumnya, kemudian memasukkan passwordnya. Nah, kita bisa sign in. Dan di sini juga ketika user belum login, contoh user belum login ke page-nya, itu ia tidak bisa memesan tiket apapun. Nah, selanjutnya pada penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pembedahan kode yang telah saya buat. Nah, jadi di sini saya menggunakan basicnya itu adalah PHP dan juga JavaScript, HTML dan CSS. Nah, di sini paling banyak itu saya akan menggunakan HTML dan penampilannya biasanya pakai CSS. Dan di CSS-nya ini saya sendiri menggunakan Bootstrap. Jadi sebagian besar dari button-button itu saya menggunakan Bootstrap. Dan untuk fitur-fiturnya di sini ada berbagai fitur yang telah saya buat. Contoh, saya akan membedah dari sisi dari sisi database. Jadi sini udah membuat database karena database saya bernama project_ppw. Kemudian juga saya membuat berbagai macam page dan saya sengaja memisahkan dari footer, header, navbar dan sidebar ini di folder yang terpisah karena menggunakan pemanggilan PHP, jadi ia tidak perlu dari footer dan header ini tidak perlu dimasukkan ke semua kode, jadi bisa dipanggil seperti ini menggunakan require once untuk manggil database, dan juga bisa memanggil dengan include dan memasukkan katalog foldernya. Itu kita bisa memanggil header serta navbarnya tanpa harus melot seluruh atau mengcopy seluruh kode dari navbar dan header tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada admin. Di admin ini sudah ada beberapa kode-kode yang mengatur gimana berjalannya website tersebut, apalagi terutama untuk sistem chroot atau create, update, dan delete. Nah, kemudian untuk aset-aset, ketika kita menginput berbagai macam aset seperti image untuk posternya yang tadi ada di bagian admin, ataupun menginput poster dan juga backdrop ataupun preview filmnya, itu akan tersimpan di file assets img ini. Nah, di asset ini sebenarnya saya menyimpan juga kode CSS untuk stylenya dan juga JavaScript untuk keperluan beberapa animasinya. Nah, di auth ini, folder auth ini saya menyimpan berbagai macam autentifikasi seperti login, logout, dan register. Register untuk sengaja untuk membuat sebuah akun baru. Login hanya untuk memvalidasi dan masuk ke dalam websitenya menggunakan akun yang sudah ada, dan logout ini akan langsung tertuju ke page login. Nah, dari beberapa keunggulan fitur ini juga mungkin yang paling utama itu ada dalam segi checkoutnya. Yang penting pada bagian checkout ini, karena di checkout sheet itu saya menggunakan checkbox pada bagian sheet atau kursi-kursi penontonnya. Jadi
itu saya memanggil checkout ini. Nah, dan langsung mengincludekannya ke database yang ada. Receipt selection, ke checkout, dan ke payment. Nah, jadi segitu. Mungkin itu dari saya, beberapa penjelasan mengenai folder project Neon Cinema yang telah saya buat. Mungkin masih banyak beberapa kekurangan dan juga beberapa kesalahan dalam saya menjelaskan. Mungkin sekian dari saya, Ahmad Taufiq Hifzillah. Terima kasih.